Selamat sore, perkenalkan nama saya Rina Cikwa. Saya dari mahasiswa UNSEN, Fakultas Fisik, Prodi Ilmu Pemerintahan, Ekstensi Angkatan 2020. Iya baik, di sini saya akan menjawab soal tugas pembantu TS dari mata kuliah Perencanaan Kota dan Wilayah yang diampu oleh Bapak dosen Mulyadi Anggota. Soal nomor 1, jelaskan tujuan dan manfaat mempelajari mata kuliah Perencanaan Kota dan Wilayah. Jawaban nomor 1, perencanaan kota dan wilayah adalah menciptakan kehidupan yang efisien, nyaman, serta lestari, dan kemudian pada akhirnya akan menghasilkan rencana yang baik oleh pihak pemerintah maupun oleh pihak swasta. Manfaat perencanaan wilayah dan kota antara lain sebagai berikut. Ada 5 bagian. Yang nomor 1, mampu menyebarkan proyeksi dari berbagai kegiatan ekonomi dan penggunaan lahan di wilayah tersebut di masa yang akan datang. Bagian kedua, dapat membantu atau memandu para perilaku ekonomi untuk memilih kegiatan yang perlu dikembangkan di lokasi yang diizinkan. Bagian ketiga, sebagai bahan acuan bagi pemerintah untuk mengandalkan atau mengawasi arah pertumbuhan kegiatan ekonomi dan arah penggunaan lahan. Bagian keempat, sebagai landasan bagi rencana-rencana lainnya yang lebih sempit tetapi lebih detail, misalnya perencanaan sektoral dan perencanaan prasarana. Bagian kelima, lokasi itu sendiri dapat dipergunakan untuk berbagai kegiatan. Penetapan kegiatan tertentu pada lokasi haruslah memberi nilai tambahan maksimal bagi seluruh masyarakat. Perencanaan wilayah diusahakan mencapai sasaran-sasaran tersebut secara maksimal berdasarkan hambatan dan keterbatasan yang ada. Akibatnya harus dibuatkan pilihan antara memindahkan kegiatan yang telah terlebih dahulu ada dan menggantikannya dengan kegiatan baru yang direncanakan harus disesuaikan dengan apa yang telah ada di lapangan. Soal nomor 2, jelaskan definisi perencanaan dari yang sederhana sampai yang rumit. Jawaban nomor 2, artinya perencanaan adalah suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai pada masa yang akan datang, serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapai. Perencanaan atau planning dilakukan agar dapat membantu seseorang atau sebuah organisasi untuk menjalankan tugas. Manfaat perencanaan sendiri dapat membantu mengurangi ketidakpastian yang terjadi. Keberadaan sistem perencanaan sangat penting untuk jenis pekerjaan maupun proyek jenis apapun, agar proses eksekusi lebih terarah dengan baik. Oleh karena itu, manfaat perencanaan merupakan hal yang sangat penting untuk berlangsungnya pekerjaan dan proyek di segala bidang. Tidak heran jika manfaat perencanaan memiliki kaitan dengan yang banyak bidang, misalnya keuangan, keluarga. Soal nomor 3, jelaskan jenis-jenis wilayah berdasarkan pandangan Galson dan pandangan Hanafiyah. Jawaban nomor 3, menurut Galson tahun 1974 dalam Tarigan R 2009 terdapat 2 pandangan tentang wilayah, yaitu pandangan subjektif dan pandangan objektif. Cara pandang subjektif adalah
alat untuk mengidentifikasi suatu lokasi yang didasarkan atas kriteria tertentu atau tujuan tertentu. Sedangkan pandangan objektif menyatakan bahwa wilayah itu benar-benar ada dan dapat dibedakan dari ciri atau gejala alam di setiap wilayah. Misalnya dari unsur musim atau temperatur, topograf, jenis tumbuhan, kepadatan penduduk dan sebagainya, atau gabungan dari unsur atau ciri tersebut. Menggunakan pandangan objektif membuat jenis analisa atas ruang menjadi terbatas, namun berbeda dengan pandangan menurut Hanafiyah tahun 1982. Wilayah dapat pula dibedakan atas konsep absolut dan konsep relatif. Konsep absolut didasarkan pada keadaan fisik, sedangkan konsep relatif selain memperhatikan faktor fisik, juga sekaligus memperhatikan fungsi sosial ekonomi dari ruang tersebut. Soal nomor 4, jelaskan jenis-jenis kota dan cakupannya. Jawaban nomor 4, jenis-jenis kota dapat dibedakan sebagai berikut. Kota kecil 20.000 sampai 50.000 jiwa. Kota sedang 50.000 sampai 100 jiwa. Kota besar 100.000 hingga 1 juta jiwa. Kota metropolita sekitar 1 juta jiwa. Kota megapolita lebih dari 5 juta jiwa. Soal nomor 5, jelaskan pendapat masing-masing terkait kota masing-masing berdasarkan teori perencanaan dunia. Jawaban nomor 5, berdasarkan apa yang telah terjadi belakangan ini, saya melihat bahwa kota atau kabupaten Membramo Tengah perlu adanya terobosan-terobosan baru, baik di bidang kesehatan maupun sosial ekonomi, karena sejak disahkan menjadi suatu kabupaten, nyatanya dari pejabat-pejabat terdahulu hingga saat ini proses pembangunan tidak merata, atau dengan kata lain belum maksimal. Masih banyak daerah-daerah terpencil yang masih memiliki banyak kendala, sehingga hal utama yang harus dilakukan adalah dengan membuka jalur-jalur transportasi darat agar setiap daerah dapat terhubung satu sama lain, sehingga dapat mempermudahkan proses perjalanannya pembangunan.